Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang model komunikasi transaksional. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Oktaviani Mendasari dan nanti akan dibantu dengan 3 teman saya yang akan memaparkan materi ini juga. Nah, sebelum masuk ke materinya atau ke pembahasannya, perlu kita ketahui pada materi kali ini kita akan membahas 4 poin penting. Yang pertama adalah pengertian dari model komunikasi transaksional, yang kedua adalah sifat komunikasi transaksional, yang ketiga adalah tahapan komunikasi transaksional, dan yang terakhir adalah kelebihan dan kelemahan komunikasi transaksional. Nah, sebelum masuk ke materi yang lebih dalam lagi, kita tuh perlu tahu dulu apa sih itu model komunikasi transaksional. Nah, model komunikasi transaksional dikembangkan oleh Barnett pada tahun 1970. Model ini menggarisbawahi pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung secara terus-menerus dalam sebuah episode komunikasi. Komunikasi transaksional adalah proses kooperatif pengirim dan penerima sama-sama bertanggung jawab terhadap dampak dan efektivitas komunikasi yang terjadi. Oke, saya di sini akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya, yaitu sifat komunikasi transaksional. Sifat komunikasi transaksional ada 3. Yang pertama, berkesinambung, yaitu komunikasi transaksional memiliki karakteristik di mana masing-masing memiliki sesuatu yang akan disampaikan, seperti pertukaran pesan di mana terjadi secara berkesinambungan. Dan yang kedua, proses pencarian makna, yaitu komunikasi interaksional bisa memperlihatkan perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal. Ini memiliki arti setiap gerakan atau gestur tubuh juga bisa diambil sebagai suatu makna. Dan yang terakhir, yang ketiga, kooperatif. Komunikasi tidak dilakukan hanya secara sepihak, melainkan juga dilakukan dengan respon atau timbal balik dari orang yang akan diajak berkomunikasi. Itulah mengapa jenis komunikasi ini disebut kooperatif dan saling bertanggung jawab. Ya, slide selanjutnya akan diteruskan. Komunikasi transaksional yang pertama ada penginterpretasian, yaitu terjadi dalam diri komunikator, yang artinya proses komunikasi tahap pertama bermula sejak motif komunikasi muncul hingga akal budi komunikator berhasil menginterpretasikan apa yang ia pikir dan rasakan di dalam pesan. Yang kedua ada penyajian. Tahap ini masih ada dalam komunikator dari pesan yang bersifat abstrak dan berhasil diwujudkan oleh akal budi manusia ke dalam lambang komunikasi. Yang ketiga ada pengiriman. Terjadi ketika komunikator melakukan tindakan komunikasi dengan mengirim lambang komunikasi berupa peralatan jasmania yang disebut transmitter atau alat pengirim pesan. Dan yang keempat ada perjalanan. Terjadi antara komunikator dan komunikan sejak pesan dikirim hingga pesan diterima oleh komunikan. Yang kelima ada penerima, yang ditandai dengan diterimanya lambang komunikasi melalui peralatan jasmania. Dan yang keenam ada penyajian balik. Terjadi pada diri komunikan sejak lambang komunikasi diterima melalui peralatan yang berfungsi sebagai receiver hingga akal budinya berhasil menguraikannya. Dan yang ketujuh ada penginterpretasi. Dan selanjutnya ada 4 kelebihan dan 4 kelemahan. Yang pertama, kelebihan. 1. Komunikasi bersifat dinamis. 2. Respon verbal dan nonverbal bisa diketahui secara langsung. 3. Komunikasi tatap muka. 4. Komunikasi yang terjadi semakin efektif. Dan di sini ada 4 kelemahan juga. Kelemahan 1. Memiliki sifat spontan. 2. Tidak memiliki struktur yang beraturan. 3. Tidak memiliki tujuan yang terencana. 4. Terjadinya secara kebetulan. Next. Nah, setelah materi yang tadi sudah dipaparkan oleh teman-teman saya, kemudian ada satu contoh komunikasi transaksional. Misalnya, seminar penyuluhan jantung kronis yang dihadiri oleh pemateri seorang dokter ahli jantung dan peserta seminar adalah orang-orang penderita jantung kronis. Pengalaman tentang pengobatan atau memberi pengobatan dan menerima pengobatan merupakan pengalaman antara dua pihak yang melakukan transaksi. Kesamaan pengalaman ini membuat seminar dapat berjalan dengan lancar
karena para peserta seminar tidak harus mengerutkan dahi atau mereka tidak perlu berpikir keras tentang materi yang disampaikan oleh dokter ahli jantung, karena mereka juga mengalami apa yang disampaikan oleh dokter ahli jantung ini tuh mereka semua tuh paham betul gitu loh. Terus dokter ahli jantung ini juga tidak harus menjelaskan ulang tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan penyakit tersebut, karena para peserta seminarnya ini merupakan orang-orang yang sudah paham betul tentang penyakit tersebut. Nah, itu salah satu contoh komunikasi transaksional yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.